Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Vera Lutfi Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tegal. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SD Negeri Kupu 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman modul 1.4 budaya positif. Para yang kami hormati kepala sekolah SDN Kupu 2 dan pilot guru beserta tamu guru yang lain, alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak ini. Langsung saja kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengisi acara berikutnya kami serahkan sepenuhnya acara kepada Bu Vera, kepada beliau kami persilakan. Ya, namun sebelum acara dimulai, saat ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Waktu terdekat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Kupu 2 dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru undangan ini dari SD Sidapurna 2 ya. Dan Sidakaton 5. Sama Sidakaton 1, Sidakaton 5. Kayak penting Sida. Sida. Sidakaton Sidapurna. Iya. Terima kasih atas kedatangannya. Kami di SD Kupu 2 guru penggerak yang namanya Bu Vera. Mudah-mudahan sukses ya Mbak Vera ya. Amin. Nah, kali ini Mbak Vera akan designasi tentang Budaya positif. budaya pemahaman positif ya. Budaya betul. Ya, budaya pemahaman positif. Nah, ini sangat baik sekali untuk kita yang belum menjadi guru penggerak supaya ada ketertarikan, ada keinginan ya, seperti Mbak Vera. Di dalamnya banyak manfaat yang kita peroleh dalam hal ini untuk kepentingan anak didik kita ya. Jadi juga malasnya juga ada menghamba pada murid ya, menghamba pada anak didik kita. Kalau menghamba berarti kan kita satu-satu anak kita bisa melihat profilnya ya. Sehingga setiap keluhan anak kita tahu, setiap kelemahan anak kita tahu, setiap kekurangan anak kita tahu, sehingga dalam pembelajaran kita bisa maksimal karena kita menghamba pada anak. Bapak Ibu yang kami hormati, siang ini Bapak Ibu telah mengikuti diseminasi, mudah-mudahan ini budaya positif akan menjadi karakter kita ya. Kita berpandangan positif apa saja ya, apalagi yang berkaitan dengan pendidikan ya, apalagi yang berkaitan dengan kemajuan kita, kompetensi kita ya. Maka di dalam guru penggerak ada kompetensi yang dibuktikan dengan aksi-aksi nyata, kemudian lokakarya dan seterusnya. Itu adalah mengembangkan budaya-budaya positif. Kita tidak boleh mengembangkan budaya-budaya negatif, sehingga ke depan mudah-mudahan pendidikan kita akan menjadi maju ya, dengan harapan dari pemerintah maupun dari kita sendiri selaku pelaku pendidikan ya, kita menjadi menjadi yang dikedepankan dalam kemajuan pendidikan. Mudah-mudahan acara ini bisa lancar sampai akhir nanti dan mudah-mudahan juga bisa memenuhi syarat apa yang diprogramkan oleh guru penggerak. Jadi kami cukup sekian. Apabila ada tutur kata kurang yang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Terkasih yang telah memberikan sambutannya. Kemudian acara berikutnya adalah langsung berkaitan dengan diseminasi tentang penerapan budaya positif kepada beberapa kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memfasilitasi saya, baik itu sarana dan prasarana, waktunya. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru, baik dari rekan guru SD Negeri Kubu 2 maupun rekan guru tamu undangan dari SD luar. Saya ucapkan terima kasih panjenengan semua sudah berkenan hadir meluangkan waktu di acara diseminasi tentang budaya positif. Ini adalah salah satu bentuk implementasi saya dari tugas saya, yaitu sebagai calon guru penggerak. Mohon maaf Bapak Ibu, di sini bukan maksud saya untuk menggurui, ya Bapak Ibu. Cuma di sini saya akan mengimbaskan apa yang telah saya pelajari di modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum saya mulai penjelasannya, saya mohon untuk Bapak Ibu berdiri, karena di sini Bapak Ibu ada yang dari SD luar, mungkin ada beberapa yang belum kenal nggih namanya. Kita melakukan ice breaking dulu supaya suasananya enggak ngantuk. Apakah Bapak Ibu nanti masih konsentrasi apa enggak? Kita ice breaking dulu. Siap Bapak Ibu? Ya. Siap. Masih semangat? Iya. Nah, baik Bapak Ibu, saya mohon waktunya untuk berdiri dulu sebentar. Hari ini saya akan melakukan ice breaking. Ice breakingnya tepuk konsentrasi. Iya, mungkin ada yang sudah mendengar atau ada yang sudah pernah melakukan tepuk konsentrasi. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti saya. Nanti saya kasih contohnya. Nanti Bapak Ibu mengikuti gaya tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Nama saya Vera. Kayak gitu, paham? Berarti 2 kali, tapi nanti bergilir. Bisa ya? Kita mulai latihan dulu ya. Tepuk konsentrasi, 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 dimulai. Nama saya Vera. Enggak, berarti nanti di sini langsung. Iya, langsung nyambung ke sini, nggih. Siap ya? Iya, namanya sendiri-sendiri. Masih ingat ya? Oke, mulai lagi ya dari saya ya. Nanti berarti gabung ke sini. Memutar ya. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi, konsentrasi. Dimulai. Nama saya Vera. Nama saya coba ini oke, terima kasih, silakan tutup kembali. Nah, baik Bapak Ibu, tadi merupakan ice breaking supaya kita semangat ya Bu untuk melanjutkan kegiatan inti berikutnya. Itu supaya kita melatih apakah kita masih fokus apa tidak. Nanti itu juga bisa dipraktekkan untuk anak-anak Bapak Ibu, supaya nanti ketika jam pelajaran jam istirahat selesai, anak-anak tergugah kembali semangatnya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, mulai dari kegiatan intinya saja. Di sini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif. Sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, di sini saya ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju. Di sini ada pertanyaan 3. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu kira-kira setuju atau tidak setuju? Setuju, oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah
dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Iya, nanti kita akan menemukan jawaban setelah saya menjelaskan apa sih itu budaya positif. Ada kaitan apa dengan pertanyaan ini? Apakah itu pertanyaan ini sesuai dengan apa yang saya nanti paparkan setelahnya? Nah, Bapak Ibu, kalau mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di benak Bapak Ibu? Budaya positif itu apa? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata budaya positif, ya? Nah, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu apa, Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Budaya positif. Nah, yang akan saya jelaskan di sini, konsep intinya adalah yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ketiga motivasi perilaku manusia, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol guru, dan keenam keyakinan. Lanjut. Nah, mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik itu belajar sesuai kebutuhan dasarnya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tentu Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada 6 Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dalam mendidik anak menurut Ki Hajar Dewantoro itu berpendapat bahwa pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu apa Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu adalah pendidikan yang sesuai dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Ya, sedangkan kodrat zaman itu adalah pendidikan yang sesuai dengan zaman anak tersebut. Contoh, anak dilahirkan itu sudah memiliki karakter dari sejak lahir. Sedangkan kita sebagai guru tidak bisa menuntut anak untuk harus jadi seperti kita. Tapi tugasnya kita sebagai guru adalah menuntun. Sedangkan kodrat zaman, kita dalam memberikan pendidikan Bapak Ibu tidak bisa mengikuti pada zaman dahulu, tapi kita mengikuti pada perkembangan zaman sekarang. Itulah pembelajaran dengan paradigma baru yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada peran sebagai guru menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi di sini pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Jadi Ki Hajar Dewantoro itu mengibaratkan peran guru itu atau pendidik itu sebagai seorang petani. Nah, kemudian seorang petani ini lanjut Pak. Nah, jadi pandangan Ki Hajar Dewantoro mengenai padi itu diibaratkan oleh seperti anak didik kita. Anak didik kita dalam melaksanakan pendidikan. Jadi ibarat kata Pak petani itu adalah sebagai guru yang menyebarkan benih-benih atau bibit-bibit padi itu, tapi itu tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman yang lainnya. Jadi hal tersebut itu dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Itulah paradigma baru menurut Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman.
Kemudian beliau juga menegaskan bahwa petani itu tidak boleh membedakan dari mana asal padi, pupuk, dan hal lainnya. Karena apa? Karena minat anak itu begitu beragam dan berbeda-beda. Namun, mereka itu mempunyai hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas atas kemauannya sendiri. Nah, di sini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai guru menciptakan lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif ini terdiri atas warga sekolah yang saling mendukung, saling bekerja sama, belajar sehingga tercipta kebiasaan baik dan menjadi karakter baik. Pada akhirnya karakter-karakter baik dari warga sekolah ini melahirkan kegiatan yang menjadi budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu, disiplin positif. Nah, disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, untuk pengertian disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, atau ancaman, atau hukuman. Oke, Bapak Ibu bisa digarisbawahi bahwa disiplin positif itu adalah penerapan cara disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, tadi pertanyaan pematik tadi itu bisa menjawab pertanyaan yang tadi Bapak Ibu jawab. Berarti hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Betul apa salah? Setuju atau tidak? Nah, padahal kalau disiplin positif itu tidak boleh ada hukuman, tidak ada reward, tidak ada ancaman. Jadi, pertanyaan pemantik tadi mengenai hukuman dapat mendisiplinkan murid. Jawabannya harusnya tidak setuju. Nah, nanti kita lanjut lagi. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini adalah contoh disiplin positif seperti menjadi petugas upacara, belajar mandiri, mengikuti ekstrakurikuler, dan masih banyak contoh-contoh disiplin positif lainnya. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Tadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut itu bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu 6 aspek dimensi profil pelajar Pancasila. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan. Contoh nilai-nilai kebajikan bisa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai orang lain, kerjasama, peduli, percaya diri, dan nilai-nilai kebajikan yang lain masih banyak lagi yang berkaitan dengan hal-hal positif. Nah, kemudian ini saya
tampilkan video pendek ya Bapak Ibu. Silakan disimak dulu sebentar. Ada sebuah film pendek. Di sini mengandung makna. Monggo disimak. Ibu udah pernah bilang kan, ada yang bilang, kalau ibu sengaja mengambil yang pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalau tidak apa? Dari ibu kan? Kenapa jadi terlambat? Saya di mana? Ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang belum. Ayo, sini kok. Apa ada datang ke Kayla? Hah? Ibu kan ada lagi? Mana Kayla? Tunggu. Besok kan Kayla? Yang Kayla, gara-gara kau tidak mau tidak belajar. Besok ini, tunggu Kayla. Sudah. Yang kalian mereka. Tapi ingat pada esok, kalau kau masih berangkat begitu, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini kayak lagi. Gak ada obat-obatnya. Kemarin sudah kali tidak ada terlambat masuk kelas. Ada yang tahu mana kayak? Assalamualaikum. Gak usah banyak alasannya. Begini bukan? Sepanjang pelajaran minggu hari ini, kok dia terus depan? Udah terlambat deh. Sudah 1 jam lebih ini kayak tidak datang. Kira-kira ada yang tahu kemana kayak? Mungkin hari ini tidak masuk nih bu. Karena aku tidak kasih surat ke orang tuanya. Selamat kenapa ya? Hari ini saya tidak terlambat, sudah kenal cepat buku. Kok tidak masuk? Sekarang jelaskan kok pada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam hari tidak masuk? Ayo, jelaskan kok. Jangan kok. Ayo. Oke, Kak, teman-teman. Kalau gara-gara saya, kalian semua tidak belajar. Hari pertama, terlambat.
Saya dia berbagi dan harus sekolah. Aja nangis. Saya bikin apakah benar hatimu di sini aku terjatuh, tak ada tempatku tangisku dalam sendiri. Kalau bukan berapa bangku, kalau dari sini, berapa tak masuk sekolah ini. Saya kira kalian semua melepaskan, Kak. Lepaskan, Kak. Lepas. Saya kira kita hukum, Kak. Hukum, Kak. Apakah benar hatimu di sini aku terjatuh, rinduku hatimu buta, hidupkanku dalam pertemuan. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menyaksikan film pendek nggih. Di sini ceritanya adalah ada seorang murid peserta didik yang terlambat. Di sini kita akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Tadi yang dilakukan oleh Ibu Guru tidak melihat alasan mengapa anak tersebut terlambat, tapi Bu Guru tersebut langsung dengan menggunakan teori hukuman tanpa melihat alasan kenapa anak itu terlambat. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, yang pertama, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Ada motivasi ekstrinsik, yang artinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang kedua ada motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu muncul untuk menjadi diri sendiri, menghargai dirinya sendiri dengan berbuat baik atas diri sendiri tanpa mengharap apapun. Yang ada yang kedua ya. Nah, kemudian di sini ada dihukum oleh penghargaan. Jadi bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi reward itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti apa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta, membujuk, itu merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, jadi dampak dari adanya penghargaan tersebut akan memberikan dampak pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian ada penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Nah, ini adalah jika dihukum oleh penghargaan akan juga menurunkan kualitas, akan mematikan kreativitas dan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini ada bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita perlu ingat beberapa hal, yaitu pengakuan secara khusus,
pengakuan secara pribadi, pengakuan kepada semua murid atau bergantian, atau memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, di sini ada contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini contohnya ada pertanyaan pembukanya kemarin saya perhatikan. Nah, di sini ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya adalah rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ada murid baru di sini ada nilai kebajikan, rasa empati. Kemudian saya menghargai, nilai kebajikannya apa? Kepedulian. Nah, di sini situasinya adalah ketika membantu teman-teman di tugas kelompok. Kemudian ada lagi terima kasih untuk, nah nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Situasinya ketika memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Ini adalah contoh apresiasi. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, hukuman dan konsekuensi itu sama atau beda? Sama atau beda? Hukuman dengan konsekuensi. Sama atau beda? Beda. Oke, nah sekarang Bapak Ibu di sini ada pertanyaan, ada suatu tindakan guru. Menurut Bapak Ibu, dengan mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita catat dulu di sini hukuman, geng. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sini hukuman kita catat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Push up? Hukuman. Kita catat lagi di sini hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, yang berikutnya, murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman. Oke. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, nanti berikutnya akan saya buka jawabannya yang betul enggak tadi yang Bapak Ibu jawab. Tadi yang pertama menurut Bapak Ibu ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Silakan Pak. Nah, ya betul sekali nih. Termasuk hukuman. Kalau lari mengelilingi lapangan basket termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lanjut, push up termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman termasuk konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja termasuk konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu harian termasuk hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK termasuk konsekuensi. Ini bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, lanjut. Berikutnya adalah tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi, hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu. Kalau ke hukuman, nih, ada contohnya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya adalah sesuatu harus terjadi. Nah, hukuman itu biasanya membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian kalau hukuman itu cenderung akan
membenci kedisiplinan, sedangkan konsekuensi itu akan menghargai kedisiplinan. Terus kembali lagi, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan untuk konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Sedangkan ini konsep dirinya menjadi buruk kalau hukuman, kalau konsekuensi konsep dirinya menjadi baik. Lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, itu jika hukuman. Kalau konsekuensi, anak itu belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Itu bentuk hukuman. Nah, kalau konsekuensi, bedanya ini, anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itu adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada sebuah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semua tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan. Lanjut, Pak. Yang keempat ada kebutuhan kebebasan, yang kelima ada kebutuhan kesenangan. Nah, selain ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada juga 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrolnya, yaitu berupa penghukum, kemudian ada lagi pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Itu 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini ada beberapa identitas yang gagal dan identitas yang berhasil. Nah, di sini kita bisa melihat dari 5 kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol guru. Di sini misal sebagai penghukum, tadi 5 posisi kontrol kan, yang pertama paling rendah itu penghukum, sebagai penghukum. Nah, kalau kita lihat ini, kalau guru berbuat menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, itu apa ya? Timbulnya nanti akan menjadi membuat orang itu merasa bersalah, Bapak Ibu. Itu. Nah, tapi apa ya? Jadi kalau kita menghukum, itu akan timbulnya anak itu cenderung akan teringat hukumannya itu. Nah, kemudian ada lagi posisi orang kontrol, membuat orang merasa bersalah. Di sini biasanya kalau ketika anak ada kasus di kelasnya, di sekolah, seorang guru itu ada posisi membuat orang merasa bersalah. Contohnya gini, kamu nggak kasihan apa sama Bu Guru? Bu Guru kan udah capek-capek ngajarin kamu. Nah, itu adalah salah satu contoh posisi kontrol dengan membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau yang merasa posisi kontrol teman, sebagai teman, itu guru itu seolah-olah membuat alasan-alasan untuk muridnya sebagai temannya. Kemudian ada lagi sebagai pemantau. Pemantau itu kita bisa melihat siswa kita memantau dari jauh, ya, menghitung dan mengukur. Sedangkan untuk posisi kita sebagai manajer itu lebih mengajukan ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh penerapan posisi kontrol. Misalkan ada kasus murid terlambat. Nah, di sini kalau kita sebagai posisi kontrolnya sebagai penghukum, nah, di sini siswa timbulnya akan terlambat lagi, terus kemudian pasti terlambat lagi, dan selalu datang terlambat kapan saja, dan bisa datang tepat, dan kita nggak tahu kapan bisa datang tepat waktunya gitu. Nah, kemudian di sini ada lagi yang
posisi kontrol membuat rasa bersalah. Nah, di sini ada pertanyaan, adik kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini adalah salah satu kalimat pembuat rasa bersalah. Kemudian ini sebagai teman. Nah, di sini sebagai teman, contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak atau ibu guru bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, jadi sambil tertawa ringan. Jadi di sini anak tidak merasa terhardik. Kemudian lanjut lagi, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, kalau posisi kontrol sebagai pemantau, ini contohnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, di sini kamu ibu guru hukum dulu, setelah itu boleh mengikuti pelajaran. Nah, di sini ada posisi guru sebagai pemantau ya. Yang terakhir ada sebagai manajer. Nah, di sini kalau sebagai manajer kita memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, nah di sini coba Bapak Ibu ada sebuah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apakah yang sesuai dengan kalimat ini? Masuknya, saya kecewa sekali, membuat rasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, langsung mengejar, tidak pernah benar. Hukuman. Ayolah lakukan demi ibu, bapak. Nah, di sini sebagai apa Bapak Ibu? Teman. Oke. Selanjutnya lagi, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Ikutnya apa? Posisi kontrol sebagai pemantau. Oke, nanti kita lihat. Nah, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini sebagai apa? Manajer. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai teman. Oke, kita cocokkan. Apakah jawaban Bapak Ibu benar atau salah? Nah, di sini yang pertama adalah pembuat orang merasa bersalah. Posisi kontrolnya ini. Kalau ada kalimat itu. Kemudian yang kedua penghukum, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer, dan yang terakhir itu adalah sebagai penghukum. Tuh perbedaannya. Nah, Bapak Ibu, setelah adanya teori-teori tadi motivasi, terus kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, ada yang namanya keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru di kelasnya sudah ada yang membuat keyakinan kelas, ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi nilai-nilai kebajikannya bahwa menekankan pada keyakinan seseorang itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka itu perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut dan apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Itu. Nah, mengapa sih tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, Bapak Ibu di sini bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Peraturan dan keyakinan itu berbeda nih. Mengapa sih Bapak Ibu? Mengapa tidak peraturan tapi keyakinan Bapak Ibu?
Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, di sini untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, lanjut. Di sini ada untuk menciptakan budaya positif, kita bisa mulai dengan melakukan peraturan kelas dahulu Bapak Ibu. Kemudian dibentuk keyakinan kelas. Setelah ada keyakinan kelas, timbullah lingkungan yang positif. Setelah timbul lingkungan positif, akan membentuk budaya positif. Nah, biasanya Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas, sudah tahu belum Bu prosedur untuk membuat keyakinan kelas? Jadi, untuk membuat keyakinan kelas, kita mengajak murid-murid kita dulu. Kita membuat kesepakatan peraturan. Kita tulis, kita diskusikan dengan anak-anak, anak-anak menulis semua peraturan-peraturannya, kemudian akan kita jadikan keyakinan kelasnya. Nah, di sini lanjut Pak. Nah, di sini untuk membentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu juga senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam membuat peraturan kelas itu bentuk kalimatnya positif Bapak Ibu. Jadi tidak ada kalimat yang misal tidak boleh terlambat sekolah. Jadi kata tidaknya itu bisa kita ubah ke dalam kalimat positif. Misal tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimat kata tidak itu masih negatif ya. Kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif dulu. Misal dari kata tidak membuang sampah sembarangan, kita buat kalimat positif menjadi membuang sampah pada tempatnya. Gitu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut, serta semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, serta bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah cara membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ini adalah salah satu contoh yang saya buat kesepakatan kelas di kelas saya, kelas 5, yaitu saya membuat peraturan. Nih, peraturan terlebih dahulu Bapak Ibu, melaksanakan tadarus dan berdoa sebelum mulai pelajaran. Tuh, kemudian selalu menjaga kebersihan ruang kelas bebas dari sampah. Berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan, ramah dan kekeluargaan, dan melaksanakan tugas piket, tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab, serta mengenakan seragam dan atribut sekolah sesuai dengan tata tertib. Nah, setelah membentuk peraturan-peraturan tersebut, kita membentuk keyakinan kelasnya. Terdapat beberapa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikannya apa? Contohnya tadi kita melakukan kegiatan berdoa sebelum pelajaran dimulai atau tadarus. Itu nilai kebajikannya adalah tentang keimanan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Nilai kebajikannya adalah tentang kebersihan. Nah, di sini saya sudah membuat keyakinan kelas, yaitu tadi dengan cara mengusulkan keyakinan kelas dahulu, kemudian setelah diusulkan, kemudian kita membuat kesepakatan kelasnya. Nah, kemudian setelah itu kita buat keyakinannya. Nah, dari saya membuat keyakinan dan kesepakatan tersebut, diharapkan siswa itu memiliki kesadaran Bapak Ibu, akan muncul motivasi intrinsik. Jadi mereka yang membuat peraturan, membuat kesepakatan sendiri, ya nanti mereka yang akan menerima konsekuensinya. Mereka apakah ada kesadaran
Apakah ada motivasi intrinsik yang mereka miliki setelah membuat kesepakatan ini? Nah, jika ada sesuatu yang mereka langgar, nah, bagaimana posisinya kita sebagai guru? Apakah kita menghukum menggunakan teori hukuman atau yang mana? Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru ada yang pernah dengar kata segitiga restitusi di sini? Belum pernah, nggih. Nah, jadi segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada keluarga mereka dengan karakter yang kuat. Jadi Bapak Ibu, tadi anak-anak itu kan sudah membuat peraturan sendiri, membuat kesepakatan sendiri. Nah, jika ada seseorang anak yang melanggar aturan tersebut, mereka tentu ada konsekuensinya, nggih. Nah, perlu tindakan nggak Bapak Ibu jika ada siswa kita yang sudah melanggar kesepakatan itu? Apakah perlu hukuman ataukah bagaimana? Apakah ada tindakan? Nah, tindakannya adalah kita bisa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, lanjut Pak. Nah, dari segitiga restitusi ini membantu murid menjadi memiliki tujuan Bapak Ibu. Ya, jadi bisa disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi restitusi ini digunakan untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini ada 3 dasar restitusi, yaitu yang pertama dengan cara menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, lanjut Pak. Di sini saya ada salah satu contoh video. Di sini kasusnya adalah ada salah satu siswa yang terlambat. Suaranya nggak terlalu terdengar ya Pak? Oh, udah. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya implementasikan terhadap anak. Jadi pada kasus ini saya menemui anak yang ini terlambat datang ke sekolah. Nah, berulang kali terlambat sekolah. Maka dari itu saya sebagai guru melakukan tindakan dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusinya bagaimana? Saya bisa memanggil anak tersebut secara intern, kita berbicara dengan cara menstabilkan identitasnya dulu. Kita bisa tanyakan ke anak tersebut. Nah, menstabilkannya yaitu dengan cara kita menanyakan tujuan kamu dipanggil ke sini apa, kayak gitu. Terus kemudian nanti di sini kita sebagai guru itu tidak langsung menyalahkan anak didik kita, kenapa kamu terlambat, enggak, tapi dengan cara menstabilkan identitas. Kita menanyakan alasan-alasannya apa. Kemudian di sini karena posisinya segitiga restitusi, di sini saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer, yaitu menanyakan alasan-alasan kepada siswa saya, kenapa terlambat. Kemudian saya juga nanti akan menanyakan keyakinan kelasnya. Kan sebelumnya kita sudah mempunyai keyakinan kelas, nggih Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya tadi datang tepat waktu, berangkat sekolah tepat waktu. Nah, ketika ada seseorang anak yang melanggar keyakinan kelas, ya mereka kan pasti punya konsekuensinya ya. Nah, maka dari itu saya mengambil ini tindakan segitiga restitusi ini dengan cara menstabilkan identitasnya, kemudian validasi yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya. Nah, kalau kita kan sudah membuat keyakinan, nah keyakinan kelas apa nih yang sudah kita bikin nih tentang kamu terlambat masuk ke sekolah. Nah, di sini nanti anak akan mengingat bahwa oh iya Bu, saya sudah ini melanggar peraturan.
tentang kedisiplinan gitu. Jadi nanti akan timbul motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Berbeda dengan kalau kita langsung, kenapa kamu terlambat? Nah, itu nanti akan timbul anak menjadi pribadi yang ya takut dihardiki, terus kemudian nanti anak jadi bisa kurang bersemangat. Tapi kalau kita menggunakan segitiga restitusi, diharapkan anak itu akan muncul motivasi intrinsiknya, kesadaran diri bahwa oh iya ya, kemarin aku kan udah membuat kesepakatan, udah membuat peraturan tentang datang terlambat tepat waktu. Nah, terus nanti di sini anak akan menyadari dan mencari solusinya. Solusinya adalah mungkin karena akan ditanyakan alasan-alasannya apa. Nanti di situ kita bisa mencarikan solusi bersama-sama. Nah, di sini apa yang sudah saya implementasikan di sekolah, yaitu mengenai segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu guru baru mendengar kata segitiga restitusi, nggih. Jadi untuk mengatasi kasus ke siswa itu kita bisa menjadi posisi sebagai manajer yang paling bagus, karena di sini kita akan menanyakan alasan-alasannya kepada anak. Nah, bagaimana jika kalau misalkan anak itu tuh berulang kali belum ada perubahan perilaku? Nah, kita sebagai posisi kontrol guru hanya boleh turun ke sebagai pemantau, Bapak Ibu. Kita tidak boleh turun ke penghukum, ke sebagai yang merasa bersalah atau sebagai teman. Jadi kita posisinya kalau sebagai manajer kita belum berhasil merubah perilaku siswa tersebut, belum bisa menggugah motivasi intrinsik tersebut, ya kita sebagai pemantau dulu, mungkin dari jauh kita memantau anak itu gimana, terus kemudian kita melakukan mungkin pendekatan dengan orang tua, apakah ada permasalahan dengan keluarga gitu. Nah, demikian ini tadi hasil akhir dari pemaparan tentang diseminasi positif yang saya pelajari. Mungkin di sini ada refleksinya ya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu mengikuti sesi diseminasi ini. Nah, mungkin dari Bapak Ibu apa ada yang ingin ditanyakan mengenai budaya positif, Bapak Ibu? Monggo, barangkali ada yang masih belum paham, apa punya kasus di sekolah, kita bisa sharing posisi kontrol apa yang harus kita pakai gitu. Monggo Bapak Ibu barangkali ingin bertanya atau sudah cukup pemaparan dari saya? Sudah cukup? Oke, cukup lah. Season 2. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu demikianlah nggih pemaparan dari saya mengenai diseminasi positif, budaya positif. Semoga dengan apa yang sudah saya paparkan bisa Bapak Ibu guru imbaskan juga di sekolah panjenengan, di kelas panjenengan. Kemudian jenengan bisa melakukan posisi kontrol apa yang baik untuk panjenengan terhadap murid kita. Jadi saya akhiri untuk pemaparan diseminasi tentang budaya positif hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejam ada ya Mbak? Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meyriza Diulandari, rekan sejawat Ibu Vera Lutfi Andriani. Alhamdulillah beliau sudah memberikan pengimbasan terkait budaya positif di SD Negeri Kupu 02. Dan saya mendapat ilmu baru dari Ibu Vera. Semoga apa yang disampaikan Ibu Vera menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang lainnya. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.